Setelah Xiao Hong selesai berbicara, ia mengangkat lengannya sedikit. Tiba-tiba, tepat ketika Bo Shan mengedipkan matanya, 9 rantai energi tiba-tiba melesat keluar dari berbagai bagian tubuh Xiao Hong. Pada setiap rantai energi, terdapat palu energi berwarna oranye merah. Melihat 9 palu energi mengelilingi tubuh Xiao Hong, mulut Bo Shan sedikit terbuka, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dari postur ini saja, terlihat bahwa pola pertempuran meteor ini sama sekali tidak sesederhana itu. Demikian pula, Bo Shan sudah dapat merasakan bahwa Xiao Hong, yang hanya seorang murid luar, telah menerapkan teknologi bayangan 5 arah Amiro secara menyeluruh hingga ekstrim tanpa jejak air. Apa yang paling dipikirkan Bo Shan saat ini adalah, apakah Xiao Hong benar-benar hanya menjualnya 2.500 poin pencapaian untuk pola pertempuran ini? Teknologi bayangan 5 arah yang sangat indah, hanya berdasarkan pada titik ini, dapat diperoleh di altar dengan setidaknya 5.000 poin pencapaian, dan Anda juga harus memiliki kenalan. Jika tidak, orang-orang yang mengetahui teknologi bayangan 5 arah tidak akan peduli dengan sejumlah kecil poin pencapaian, masing-masing adalah harta karun bintang Amitabha. Ketika Bo Shan tengah memikirkan hal ini, dia melihat Xiao Hong tak jauh darinya, yang tiba-tiba membalikkan tubuhnya dengan cepat, menyebabkan 9 palu meteor energi berputar dengan liar. Putarannya begitu kuat sehingga Bo Shan bahkan bisa merasakan hembusan angin dingin melewati pipinya. Ledakan. Tanpa memberi Bo Shan banyak waktu untuk bereaksi, Xiao Hong segera berbalik dan mengendalikan palu meteor energi untuk membombardir permukaan batu lainnya. Hanya dalam 1 detik, terjadi 9 hantaman beruntun dan 9 suara keras beruntun. Permukaan batu di depannya, yang seperti dinding, telah retak tak terhitung jumlahnya, dan sebuah lubang besar langsung meledak di atas titik hantaman. Serangan ini terus-menerus. Bagaimana rasanya? Xiao Hong menoleh sedikit, melirik Bo Shan, dan bertanya dengan lembut. Bo Shan tak menjawab. Ia hanya menatap permukaan batu yang telah dihantam 9 kali. Ia tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah dan terbaring tak bergerak, membatu di tempat. Sesaat, ia merasakan kulit kepalanya mati rasa, bibirnya kering, dan punggungnya merinding. Kini Bo Shan benar-benar merasa bahwa apa yang Xiao Hong sebut serangan biasa sebelumnya hanyalah permainan anak-anak. Situasi saat ini tampaknya menjadi sorotan utama. Dengan kekuatan destruktif dan kontinuitas seperti itu, Bo Shan seolah tak mampu membayangkan ada yang lebih baik daripada pola pertempuran di hadapannya, setidaknya pada level yang sama. Teknologi bayangan 5 arah dan performa yang luar biasa. Hanya dengan mengandalkan 2 poin ini, pola pertempuran meteor di depannya sudah cukup untuk membuat seluruh bintang Vatikan bangga. Sekarang hanya ada satu pikiran di benak Bo Shan, yaitu memberimu 2.500 poin pencapaian, dan segera berikan pola pertempuran meteor itu kepadaku. Namun, apa yang tidak pernah diduga Bo Shan adalah bahwa penampilan Xiao Hong belum berakhir. Sekarang, mari kita uji indikator terakhir yang kamu minta, kekuatan benturan tinggi, kata Xiao Hong sambil mengangkat kedua tangannya ke atas kepala, dan di antara kedua tangannya, cahaya jingga merah mulai bersinar terus-menerus. Pada saat yang sama, palu meteor energi padat muncul kembali di sekitar tubuh Xiao Hong, dan dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Hanya dalam beberapa detik, sebuah palu energi raksasa sepanjang 1 meter telah terbentuk tepat di atas tangan Xiao Hong yang terangkat. Lalu Xiao Hong mengambil 2 langkah cepat ke depan, mengendalikan palu energi dan membombardir permukaan batu retak di depannya. Ledakan. Detik berikutnya, suara memekakkan telinga menyebar ke seluruh lembah, mengagetkan burung-burung di hutan. Bahkan, tanah di dekatnya tampak bergetar beberapa kali. Melihat ke depan Xiao Hong, permukaan batu setinggi 7 atau 8 meter langsung diratakan. Ini Bo Shan, yang berdiri di belakang Xiao Hong, melihat pemandangan di depannya dan mengeluarkan suara seperti itu dengan suara gemetar. Ini pertama kalinya ia melihat seorang pembuat pola yang mampu membuat pola pertempuran tingkat keempat dari seorang pengendali utama dengan kekuatan sebesar itu. Yang lebih mengerikan lagi adalah pola pertempuran meteor ini tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kemampuan serangan beruntun yang sangat kuat dan kemampuan serangan biasa. Di antara pola pertempuran serangan tumpul, Bo Shan tak bisa membayangkan ada yang lebih baik dari ini. Hatinya serasa digaruk anak kucing, saking gatalnya, ia terus menggosok-gosokkan tangannya. Kini, bisa dibilang Bo Shan rela memberikan segalanya demi pola pertempuran di tangan Xiao Hong. Beginilah kinerja umum pola pertempuran meteor. Hampir seperti ini. Ada beberapa fungsi lain, tapi aku tidak akan mengujinya karena aku tidak punya waktu. Xiao Hong menarik kembali pola pertempuran meteor dan datang ke hadapan Bo Shan. Ia berbicara dengan lembut, sambil membolak-balik pola pertempuran meteor di tangannya dengan sangat santai. Ya, Bo Shan menjawab cepat, sedikit membungkukkan badannya. Tingginya yang semula sama dengan Xiao Hong, kini lebih pendek setengah kepala. Matanya mengikuti pola pertempuran meteor yang dilemparkan Xiao Hong, yang terus naik turun, karena takut Xiao Hong akan menjatuhkannya ke tanah secara tidak sengaja. Meskipun tidak akan pecah, 2 goresan saja sudah cukup untuk membuat orang merasa tertekan.
Baiklah, sekarang apakah Boshan melanjutkan, lalu bersiap untuk mengulurkan tangan dan mengambil pola pertempuran meteor. Sayangnya, kecepatan reaksi Xiao Hong jauh lebih cepat daripada Boshan. Setelah meraih pola pertempuran meteor, ia tak kuasa menahan diri untuk membalikkan tangannya ke belakang. Apa kakak? Apa kau mau merampok? Tanya Xiao Hong lembut. Tidak, tidak, aku hanya, kau tahu, itu aku. Boshan ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak dapat menyusun kalimat lengkap. Seluruh pikirannya pada dasarnya terfokus pada pola pertempuran meteor. Singkatnya, 2.500 poin pencapaian, tidak kurang satu pun, kata Xiao Hong kata demi kata. Dibandingkan dengan Boshan, suasananya jauh lebih tenang dan damai. Benar saja, pola pertempuran meteor ini adalah harta karun di depan Boshan, tetapi di depan Xiao Hong, itu hanyalah benda biasa. Kalau Xiao Hong bisa membuat satu dengan mudah, dia juga bisa membuat banyak. Aku mengerti, aku mengerti. Otak Boshan hampir kosong. Satu-satunya yang ada hanyalah tanda pertempuran meteor. Setelah berkata demikian, dia menatap Boshan lagi dan melihat bahwa dia telah menyerahkan lambang identitasnya langsung kepada Xiao Hong. Secara logika, Boshan, yang biasanya lebih cerdas saat tidur daripada saat terjaga, tidak akan pernah mudah menyerahkan pola identitasnya kepada orang lain. Namun saat ini, menghadapi pola pertempuran meteor, Boshan sudah tidak peduli lagi. Menghadapi Xiao Hong, dia bertindak seperti adik laki-lakinya. Menatap Xiao Hong lagi, tatapannya tak menunjukkan fluktuasi apapun. Ia berjalan lurus menuruni gunung dengan tangan di belakang punggung. Boshan mengangguk dan mengikutinya dari belakang. Sulit membayangkan Xiao Hong adalah orang luar dan Boshan adalah murid Amiro. Namun, hal ini seolah sekali lagi menegaskan pepatah bahwa memiliki keterampilan berarti lebih unggul daripada orang lain. Kembali ke rumah kayu, ada juga pola sihir manajemen data di satu sisi ruang tamu kecil, tetapi tampaknya tidak ada yang menggunakannya untuk waktu yang lama dan tertutup debu. Setelah menjalankan pola ajaib manajemen data dan menghubungkan pola identitas Boshan dengannya, informasi Boshan dapat terlihat dengan jelas saat ini. Poin pencapaian 8.100 poin. Lihat ini, kurangi 2.500 poin prestasi dan berikan padaku, kata Xiao Hong dengan tenang, lalu di hadapan Boshan, ia mengurangi 2.500 poin prestasi dan memasukkannya ke dalam ornamen identitasnya sendiri. Setelah itu, ia menyerahkan ornamen identitas Boshan beserta tanda pertempuran meteor ke tangan Boshan. Melihat Boshan lagi, ia memegang meteor battle pattern di tangannya dan memandangi pola-pola ajaib yang indah di atasnya. Ia sangat bersemangat. Sejak menjadi Master Driver, Boshan belum pernah menggunakan battle pattern dengan performa tinggi. Kali ini, kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Memikirkan hal ini, hati Boshan dipenuhi emosi campur aduk, dan tangannya gemetar karena kegembiraan. Di sisi lain, Xiao Hong, setelah memperoleh 2.500 poin pencapaian, tidak lagi memperhatikan Boshan. Ia pergi ke kamar tidur sendirian, duduk di meja kecil, dan mulai mempelajari obat yang dapat membantu meningkatkan kekuatan pendorong. Boshan, yang berada di ruang tamu kecil, masih belum bisa melupakan kegembiraannya. Ia mengamatinya cukup lama sebelum dengan hati-hati memasukkan kekuatan pendorongnya ke dalam pola pertempuran meteor. Akibatnya, ekspresi Boshan berubah lagi. Saat ini, ia benar-benar dapat merasakan adanya lebih dari 10.000 energi dalam pola pertempuran meteor ini. Hal ini tentu saja memberi Boshan kejutan besar lainnya. Awalnya, Boshan mengira sudah sangat bagus memiliki lebih dari 1.000 saham pola pertempuran yang luar biasa seperti itu, tetapi faktanya jumlah saham energi 10 kali lebih banyak dari yang ia harapkan. Sejumlah besar cadangan energi tersebut niscaya akan memungkinkan Boshan untuk menggunakan pola pertempuran meteor secara bebas, dan ia tidak perlu khawatir pola pertempuran tersebut akan habis dalam beberapa tahun ke depan. Seketika, Boshan begitu gembira hingga hampir pingsan. Ia merasa tubuhnya ringan, seolah sedang bermimpi, dan mimpi itu sungguh indah. Butuh waktu lama sebelum Boshan kembali sadar. Tepat saat hendak pergi, ia berhenti dan perlahan mengalihkan pandangannya ke Xiao Hong yang sedang berkonsentrasi pada penelitiannya di kamar tidur. Tampaknya tidak ada alasan bagi Boshan untuk tidak mendekati ahli pembuatan pola yang dapat menguasai teknologi bayangan 5 arah. Di Vatikan Star, meskipun Boshan cukup populer, tidak ada murid senior yang kuat untuk melindunginya. Inilah mengapa Zhao Kun berani memfitnahnya. Sedangkan Heboshi, dia sama sekali tidak menganggap serius Boshan. Tak diragukan lagi, dari sudut pandang Boshan, ini adalah kesempatan besar, untuk menjalin hubungan baik dengan Xiao Hong. Akankah ia masih mengkhawatirkan Zhan Wen di masa depan? Dengan gagasan ini dalam benaknya, Boshan dengan hati-hati melangkah pelan ke kamar tidur Xiao Hong dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Ada lagi Xiao Hong tidak menatap Boshan, melainkan membolak-balik buku di tangannya dan bertanya dengan lembut. Tidak ada apa-apa, aku hanya datang ke sini untuk berterima kasih. Boshan menghampiri Xiao Hong dan berkata dengan raut wajah yang menyanjung.
Dibandingkan dengan keagungan dan ketidakpuasannya saat pertama kali datang, rasanya ia tiba-tiba berubah dari seorang kakek menjadi cucu ketiga di hadapan Xiao Hong. Lupakan soal berterima kasih padaku. Ini kesepakatan yang adil di antara kita. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ekspresi Xiao Hong tetap tenang. Ia menjawab dengan lembut dan tatapan tenang. Lihat apa yang kau katakan. 2.500 poin prestasi bisa membeli pola pertempuran yang luar biasa. Benar-benar sepadan dengan harganya. Kalau bukan aku yang berterima kasih padamu, siapa lagi yang harus kuucapkan terima kasih, jawab Boshan lembut. Xiao Hong tidak menjawab. Ia melirik Boshan dan mengambil cangkir air di sampingnya, siap mengambil air. Aku akan melakukannya. Hampir tepat saat Xiao Hong hendak berdiri, Boshan yang cekatan dan cekatan itu berbalik, mengambil ketel di sudut, lalu membungkuk kepada Xiao Hong dan mengisi cangkirnya dengan air. Terima kasih. Xiao Hong menjawab dengan lembut, ekspresinya santai, lalu meneguk air mata air. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Lihat, nama belakangmu Xiao dan nama belakangku Bo. Lihat betapa miripnya pengucapan mereka. Mungkin kita berasal dari keluarga yang sama 500 tahun yang lalu, kan? Saudara Xiao, Boshan berkata omong kosong sambil tersenyum. Singkatnya, dia hanya berusaha mendekatinya. Mendengar ini, Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk mencubit dagunya, ekspresinya agak aneh. Tak diragukan lagi, pendekatan Boshan terlalu mengada-ada. Sebenarnya, Boshan tidak punya pilihan. Ia hanyalah murid biasa di sini. Tak seorang pun akan mampu memikatnya. Memasuki lingkaran kecil di antara para murid tidaklah mudah. Kebanyakan dari mereka harus menajamkan kepala dan berusaha sekuat tenaga untuk mendekati para murid bintang Amitabha. Meskipun Xiao Hong belum memiliki posisi penting di sini saat ini, ia memiliki teknologi shading 5 arah dan pasti akan mengukir namanya di masa depan. Mengikuti Xiao Hong tidak akan salah. Xiao Hong, yang sudah sangat berpengalaman, tentu saja memahami pikiran-pikiran kecil Boshan dengan jelas, tetapi ia tidak banyak bicara. Lagi pula, beberapa hal tidak bisa diungkapkan secara terbuka, dan cukup bagi setiap orang untuk mengetahuinya di dalam hati. Hanya ada satu hal yang tidak ku mengerti. Dengan kemampuan sekuat itu, saudara Xiao, bagaimana mungkin dia ada di bintang Vatikan, bahkan sebagai orang luar kau tahu, hanya dengan teknologi bayangan 5 arahmu, kau bahkan bisa berada di bintang Amitabha, tanya Boshan penasaran. Aku juga tidak tahu, tapi apakah ini penting? Xiao Hong menjawab dengan lembut. Mendengar ini, Boshan terdiam sejenak, namun segera merasa lega. Ia, dengan kemampuan saudara Xiao, pasti hanya masalah waktu sebelum dia diangkat menjadi murid. Xiao Hong tidak menanggapinya. Sebenarnya, menurut Xiao Hong, yang paling kurang adalah waktu. Oh, ngomong-ngomong, sekarang aku sudah punya poin prestasi, dan aku ingin pergi ke perpustakaan untuk meminjam beberapa buku, kata Xiao Hong lembut. Oh, kakak Xiao, lihat apa yang kau katakan. Kau terlalu sopan. Kenapa menyewanya? Kita hanya berteman sekarang. Aku tidak punya hak lain. Perpustakaan adalah wilayahku. Kalau kau ingin membaca buku, beritahu saja. Aku akan memindahkan rak buku untukmu besok, tidak, sekarang juga. Kau bisa membaca sesukamu, gratis. Boshan menjawab dengan sangat cepat. Bukankah ini ide yang bagus? Xiao Hong agak ragu. Apa masalahnya asal tidak hilang, yang lainnya baik-baik saja. Lagi pula, setelah kamu selesai membaca satu rak buku, aku akan mengembalikannya untukmu. Kalau tidak berhasil, kamu boleh tinggal bersamaku. Mulai hari ini, kamu adalah bos perpustakaan, dan aku adalah orang kedua yang memegang kendali. Boshan melanjutkan dengan riang. Kata-kata ini tak pelak lagi membuat secercah cahaya melintas di mata Xiao Hong. Ketika ia tiba di altar, salah satu tujuan Xiao Hong adalah pergi ke perpustakaan. Ia tak menyangka bisa mencapai tujuan ini tanpa sengaja. Kalau begitu, aku akan dengan hormat mematuhi perintahmu. Xiao Hong berhenti sejenak dan menjawab dengan lembut. Apa maksudmu dengan hormat dan patuh? Kalau kamu butuh bantuanku nanti, beritahu saja. Boshan menepuk dadanya dan berkata kepada Xiao Hong dengan sangat lugas. Dengan cara ini, Xiao Hong dan Boshan berbincang selama 2 jam. Hal ini juga memberi Xiao Hong pemahaman yang lebih jelas tentang altar. Perundungan masih ada di sini, dan Amiro jarang melakukannya. Jika Anda ingin memiliki pijakan mutlak di sini dan tidak dikecualikan, Anda harus memiliki modal yang cukup. Sekalipun Anda ingin masuk ke dalam lingkaran kecil, prasyarat minimumnya adalah orang lain harus dapat menerima Anda dan menganggap Anda berharga untuk dimanfaatkan, kecuali Anda hanya ingin menjadi guk-guk yang mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Melihat Boshan pergi, Xiao Hong kembali berpikir keras. Tak diragukan lagi, apa yang dikatakan Boshan dari lubuk hatinya sebelumnya sangat masuk akal. Ada juga rak buku besar baru di belakang Xiao Hong, yang dipindahkan ke sana oleh Boshan atas permintaan beberapa muridnya. Sepertinya saat ini, aku harus mengumpulkan modal gila-gilaan, gumam Xiao Hong dalam hati. Modal ini pasti terdiri dari 2 hal: poin prestasi dan uang.
Xiao Hong sendiri tidak keberatan mendirikan grup Tianxie lain di bintang Yong'an dan di Kekaisaran Jiadu. Namun, bagi Xiao Hong, ini hanyalah sebuah ide. Yang perlu dilakukan Xiao Hong sekarang adalah menjadi lebih kuat. Setelah benar-benar menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, Xiao Hong mengambil sebuah buku dari rak buku di belakangnya dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Lalu ia mengambil buku kedua, ketiga. Intinya, kalau ditanya apa yang salah dengan Xiao Hong, mungkin ini penyebabnya. Begitu dia mulai membaca, dia langsung mengabaikan yang lain. Itu bukan lagi hobi, tapi obsesi. Di sisi lain, Boshan berjalan keluar dari baskom kecil bersama 3 murid luar. Wajahnya berseri-seri. Sesekali, ia mengeluarkan pola pertempuran meteor dan mengelusnya 2 kali dengan lembut, lalu membersihkan debu di atasnya sebersih mungkin. Ingat, kita akan mengikuti kakak Xiao mulai sekarang. Kalau dia, enggak, kalau suasana hatinya lagi bagus, mungkin dia bisa bikinin buat kalian, kata Boshan kepada 3 murid luar di sampingnya sambil menyeka pola sihir. Adapun ketiga orang luar itu, mata mereka sudah berbinar-binar ketika melihat pola pertempuran meteor di tangan Boshan. Ini adalah pola pertempuran yang menggunakan teknologi pola latar belakang 5 arah, sesuatu yang bahkan tak berani mereka bayangkan. Namun kali ini, mereka tampaknya merasa bahwa memiliki pola pertempuran dengan teknologi bayangan 5 arah bukanlah hal yang mustahil. Dengan pemikiran ini, ketiga orang luar itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke belakang, ke arah Taman Wancaono. 7. Tepat pada saat ini, pola sihir komunikasi di tas pola sihir Boshan tiba-tiba bergetar. Orang yang meminta panggilan itu adalah Zhao Kun. Ketika ia melihat 2 kata Zhao Kun, secercah rasa jijik dan kebencian terpancar di wajah Boshan. Pola pertempuran meteor Xiao Hong, dengan teknik bayangan 5 arah, hanya membutuhkan 2.500 poin pencapaian. Sebelumnya, Zhao Kun hanya memiliki teknik bayangan 2 arah, tetapi membutuhkan 2.000 poin pencapaian. Ia sama sekali tidak menyadari betapa luasnya dunia. Namun, saat ini, Boshan masih terhubung dengan pola sihir komunikasi tersebut. Bagaimana, saudara Boshan, apa yang kau pikirkan? Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Kau tahu aku sangat sibuk. Saat koneksi tersambung, suara Zhao Kun terdengar dari pola sihir komunikasi. Keluar dari sini. Tepat saat Zhao Kun mengeluarkan suara itu, Boshan meraung ke arah pola sihir komunikasi dan kemudian memutus sambungan. Tiba-tiba, ia merasa separuh amarah di hatinya lenyap seketika. Sekembalinya ke perpustakaan, tak dapat dipungkiri bahwa Boshan mulai semakin penasaran dengan Xiao Hong. Ia selalu merasa bahwa meskipun Xiao Hong tampak damai, ia selalu memancarkan aura yang berbeda. Terutama sebagai murid luar, ia ternyata memiliki teknik bayangan 5 arah, yang membuat Boshan semakin bingung. Setelah merenung sejenak, Boshan mengaktifkan pola ajaib pencarian informasi, terhubung ke platform pencarian informasi konsorsium Jiadu, dan memasukkan nama Xiao Hong. Namun, seseorang tidak akan tahu kebenarannya kecuali ia mencarinya. Begitu ia mencari, Boshan langsung terkejut. Ia melihat banyak informasi terkait Xiao Hong di layar cahaya di depannya. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, meskipun Kekaisaran Futan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan informasi tentang Xiao Hong, bagaimanapun juga, berita tersebut merupakan penghinaan nasional bagi Kekaisaran Futan, tetapi meskipun demikian, banyak berita yang bocor. Hampir setiap informasi yang terkait dengan Xiao Hong adalah tentang pembunuhan, pembantaian, dan genosida, yang secara langsung menggulingkan 2 negara utama Kekaisaran Futan. Ya Tuhan, Boshan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara terkejut, matanya penuh ketidakpercayaan. Ia sudah lama merasa ada yang salah dengan Xiao Hong, tapi ia tak menyangka akan sekasar itu. Yang membuat Boshan merasakan perbedaannya adalah sejak pertemuannya dengan Xiao Hong tadi, Xiao Hong tampak sangat damai, bahkan sedikit terpelajar, sangat berbeda dari ibel besar berwajah penuh daging dalam imajinasinya. Jika semua berita tidak dengan jelas menandai nama Xiao Hong dan rambut putihnya yang sangat menarik perhatian, Boshan tentu tidak akan percaya bahwa berita itu benar. Bagaimana mungkin Tuan Xiao adalah ibel besar? Sepertinya tidak. Ya, itu benar-benar berbeda. Kedua murid luar yang dekat dengan Boshan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah ketika mereka melihat informasi di layar cahaya, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Terus kenapa pembantaian Kekaisaran Futan oleh saudara Xiao tidak ada hubungannya dengan kita? Kita bukan Qin Ruobai. Menurutku, saudara Xiao sangat cakap. Kau benar jika kau mengikutinya. Boshan melirik kedua murid di sampingnya dan menjawab. Dengan cara ini, 2 minggu berlalu dengan cepat. Sedangkan untuk Wen Ran, bisa dibilang Xiao Hong telah memahaminya sepenuhnya, dan pada dasarnya lebih memahaminya daripada Sakaya. Tentu saja, bantuan Sakaya juga sangat diperlukan. Apapun yang dipikirkan Xiao Hong saat ini, Saga pasti membenci Xiao Hong di dalam hatinya.
Perilaku menyimpang Xiao Hong bahkan telah meninggalkan bayangan psikologis pada Saga, yang telah hidup lebih dari 1000 tahun. Begitu ia menyadari pola sihir komunikasi bergetar, ia akan langsung sakit kepala dan berdebar-debar, dan kondisinya tidak akan membaik sampai ia mengetahui bahwa orang yang meneleponnya bukanlah Xiao Hong. Xiao Hong saat ini sedang memandangi formula di tangannya dengan wajah gembira tak terkira. Formula ini persis seperti yang diteliti Xiao Hong. Formula obat cair yang dapat meningkatkan daya dorong. Namanya Yusa, nama yang bagus. Menurut perkiraan Xiao Hong, efek keseluruhannya adalah kecepatan peningkatannya setidaknya 5 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini jelas merupakan peningkatan yang tidak biasa. Tentu saja, biayanya juga cukup tinggi. Pada dasarnya, setiap jam latihan akan menghabiskan 1000 koin emas. Ini jelas tak tertahankan bagi orang biasa, tetapi Xiao Hong tidak khawatir. Ia hanya menatap rumput peri ungu setinggi pinggang di lapangan dan menyadarinya. Bab 535 Kanakin. Setelah mempelajari rumus itu dengan saksama dari awal hingga akhir lagi dan memastikan tidak ada masalah, Xiao Hong mengeluarkan pola sihir komunikasi dari tas pola sihir dan mengirim permintaan panggilan ke salah satu murid Boshan. Meskipun Boshan adalah salah satu dari sedikit murid tetap di Bintang Vatikan, dan secara teori seharusnya lebih unggul daripada yang lain, ia tidak memiliki kekuatan dan tidak ada yang melindunginya di Bintang Amitabha atau bahkan Bintang Wujue. Oleh karena itu, lingkaran kecilnya sendiri pada dasarnya sangat kecil, hanya dengan 4 atau 5 orang luar yang bahkan lebih menyedihkan daripada Boshan yang mengikutinya. Tentu saja, sekarang Boshan telah memutuskan untuk mengikuti Xiao Hong, keempat atau 5 murid luar ini secara alami akan mengikuti Xiao Hong juga. Xiao Hong memanggil salah satu muridnya, seorang pria bernama Sang Lin. Sebelum memasuki altar, Sang Lin adalah seorang analis material dan pengemudi level 2. Kakak Xiao, ada apa setelah telepon tersambung? Sang Lin bertanya dengan sangat hormat. Tunggu sebentar, pergilah dan belikan beberapa material untukku di Yong'an Star. Kau bisa datang dan mengambil koin emas dan daftarnya, perintah Xiao Hong lembut. Dengan melakukan ini, Xiao Hong memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya. Tentu akan lebih efisien bagi seorang analis material untuk membeli material. Saya mengerti, Saudara Xiao. Jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda. Sang Lin menjawab dengan sangat cepat. Sebenarnya, membeli bahan-bahan juga merupakan sesuatu yang sangat ia sukai. Tanpa berkata apa-apa lagi, melihat Sang Lin mengangguk setuju, Xiao Hong menundukkan kepalanya dan mulai menulis daftar itu dengan gaya yang flamboyan. Ia kemudian memasukkan pola penyimpanan emas berisi 20.000 emas dan daftar itu ke dalam tas kain, lalu menyerahkannya langsung kepada Sang Lin ketika ia datang. Keluar dari rumah kayu, taman rumput peri di depan Xiao Hong sudah berwarna ungu tua. Rumput peri itu setinggi pinggang, urat-uratnya menonjol dan tumbuh sangat kuat. Buah-buahan merah seukuran bola kaca bertebaran di antara dedaunan ungu. Di taman rumput peri, berdiri 3 pemuda berusia 20-an. Mereka juga mantan murid Boshan, dan kini mereka datang untuk membantu Xiao Hong mengerjakan tugas. Saudara Xiao, saya sudah memeriksa sesuai instruksi Anda. Ada 30.000 tanaman dewasa, dengan berat sekitar 60.000 kilogram. Di antara semuanya, sekitar selusin tanaman di tengah jelas merupakan tanaman terbaik. Seorang murid luar melapor kepada Xiao Hong dengan wajah gembira sekaligus ngeri. Meskipun mereka telah lama melihat rumput peri yang tumbuh tidak normal, hingga sekarang, mereka masih tidak percaya bahwa Xiao Hong memiliki kemampuan yang begitu kuat. Sesuai peraturan, 500 kg harus diserahkan dan sisanya dapat disimpan oleh Xiao Hong. Dengan cara ini, Xiao Hong akan menghasilkan banyak uang. Meskipun 1 kilogram dihitung sebagai 1 poin prestasi, yang sangat berat, masih akan ada hampir 60.000 poin prestasi di akunnya. Memikirkan hal ini, mereka bertiga hampir pingsan. Itu berarti 60.000 poin pencapaian, yang bagi kebanyakan orang akan memerlukan waktu lebih dari 10 tahun untuk mencapainya, tetapi Xiao Hong hanya memerlukan waktu 2 minggu. Simpan saja 10 tanaman teratas untuk saat ini, lalu bantu aku memanen 20.000 tanaman. Setelah menyerahkannya, kalian masing-masing akan mendapatkan 2.000 poin prestasi sebagai hadiah, kata Xiao Hong dengan lugas. 2.000 poin pencapaian untuk setiap orang, yang jelas merupakan angka astronomis bagi orang luar, dan mereka hanya membantu panen dan transportasi. Dapat dilihat bahwa Xiao Hong dikenal pelit bagi orang luar, tetapi ia tidak pernah pelit terhadap bangsanya sendiri. Namun, melihat ketiga orang asing di depannya, mereka secara naluriah terkejut ketika mendengar 2.000 poin pencapaian. Namun, sesaat kemudian, orang-orang ini mendatangi Xiao Hong satu demi satu dengan tatapan menyanjung. Saudara Xiao, begini, kami tidak menginginkan 2.000 poin prestasi itu. Kau hanya perlu membantu kami membuat pola pertempuran. Lagi pula, kami hanya master pengetahuan tingkat 2 atau 3, jadi tidak akan terlalu menyita energimu untuk melakukannya, kata salah satu murid luar. Dua murid luar lainnya mengangguk-angguk,
menatap Xiao Hong dengan mata penuh harap dan ekspresi memohon di wajah mereka. Ini hanya masalah kecil, mudah diatasi, jawab Xiao Hong lembut dengan ekspresi tenang. Namun, ketika dia melihat ketiga murid asing di depannya, kegembiraan tak berujung tiba-tiba melintas di wajahnya, seolah-olah dia memiliki sepasang sayap dan bisa terbang. Bisa dibilang mereka tak pernah menyangka Xiao Hong akan begitu mudah diajak bicara. Dengan pola pertempuran berteknologi bayangan 5 arah, ia kini sangat kaya. Mereka hampir tidak percaya bahwa mereka, yang telah dikucilkan oleh berbagai kalangan kecil, akan memiliki hari yang bersinar. Aku akan merekam pola pertempuran yang kau inginkan nanti, tapi sekarang Xiao Hong mengangkat tangannya dan menunjuk ke taman rumput peri di depannya. Jangan khawatir, saudara Xiao, kau tidak perlu melakukan apapun. Lihat saja di sini dan serahkan pada kami. Kami jamin kami akan menanganinya dengan baik untukmu. Setelah salah satu murid berkata demikian, ia mengambil sekop kecil dan mulai bekerja bersama dua rekannya. Mereka semua tampak sangat antusias. Memanen rumput peri tidak membutuhkan keahlian khusus, tetapi merupakan pekerjaan yang sepenuhnya fisik. Namun, ketiga murid luar ini tampak sangat tertarik. Ketika mereka memikirkan pola pertempuran dari teknologi pola latar belakang 5 arah, mereka dipenuhi dengan kekuatan. Sedangkan Xiao Hong, ia hanya berhenti bersikap sopan dan tak berniat ikut campur. Ia berjongkok di tepi taman rumput peri dan dengan santai mencabut rumput peri dewasa hingga ke akar-akarnya. Akar rumput peri biasa hanya setebal jari, tetapi rumput peri yang ditanam Xiao Hong sebesar lobak putih. Lalu, Xiao Hong benar-benar melakukannya persis seperti yang ia lakukan pada lobak putih. Ia memetik batang dan cabang rumput peri, mengupas kulit akarnya, dan memakannya begitu saja. Rasanya tidak jauh berbeda dengan lobak putih, tetapi sedikit manis dan memiliki aroma obat yang kuat. Rasanya memang tidak terlalu lezat, tapi lumayanlah untuk disantap saat bosan. Yang lebih penting, ini jelas merupakan tonik yang sangat baik untuk menyehatkan, menyegarkan otak, dan menyegarkan pikiran. Pada dasarnya, jika dihitung berdasarkan berat, akar rumput peri di tangan Xiao Hong bernilai hampir 1000 koin emas, tetapi di tangan Xiao Hong, nilainya hampir seperti lobak besar. Pada saat yang sama, di luar bintang Vatikan, kapal pengangkut pasukan Snow Fox dari negara bebas Shangzi berlayar ke altar dengan muatan yang berat. Orang yang diangkut dengan kapal pengangkut pasukan itu tak lain adalah Laksamana Kanaikin. Diketahui bahwa negara bebas bukanlah negara besar, bahkan tidak sebesar Federasi Anya saat ini. Kanaikin mungkin baru berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Ia adalah jenderal wanita langka di kerajaan bebas Shangzi dan memiliki kekuasaan besar. Jika tidak, kerajaan bebas Shangzi yang putus asa tidak akan mengirimnya sampai ke altar. Saat itu, Kanaikin terbaring di dalam kotak tertutup rapat dengan respirator otomatis menutupi mulutnya. Kulitnya cerah, tubuhnya tinggi, dan parasnya rupawan. Sayang sekali, ada bekas luka yang tebal di seluruh pipinya. Lengan kanannya hanya terhubung ke tubuhnya oleh sepotong kecil kulit, dan telah dibekukan oleh es berharga berusia 10.000 tahun. Namun, semua ini bukanlah hal yang paling serius. Yang paling serius adalah cedera pada pengemudinya. Menurut perkiraan saat ini, jika perawatan yang efektif tidak dilakukan, pasien tidak akan bertahan hidup lebih dari seminggu, bahkan dengan begitu banyak alat bantu penyelamat nyawa yang canggih. Berdiri di samping kotak transparan berpola sihir itu adalah Rigo, pelatih berpakaian biru dari negara bebas Shangzi. Usianya lebih dari 50 tahun dan berjanggut lebat. Wajahnya tampak tegas saat itu, dan ada sedikit keputusasaan di matanya. Bisa dibilang, mengirim Kanaikin sampai ke altar adalah tindakan yang nekat. Terus terang, itu adalah pilihan terakhir. Bagaimanapun, Kanaikin sangat penting bagi negara bebas, dan meskipun hanya ada secercah harapan, mereka harus memperjuangkannya. Melapor kepada Panglima tertinggi, tempat perlindungan telah mengizinkan kami masuk, tetapi armada kami masih dilarang keras mendekati tempat perlindungan dan hanya dapat disimpan sementara di kerajaan Singer. Lord Saga telah menginstruksikan kami untuk tidak membuat Amiro khawatir dan segera bergegas ke bintang Vatikan. Beliau telah menyiapkan klinik medis khusus di sana untuk Jenderal Kanaikin. Sang navigator melapor kepada Rigo. Sebenarnya, sebagian besar resepsi eksternal akan diadakan di bintang Vatikan. Sedangkan bintang Wujue bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang luar begitu saja. Lakukan sesuka hati Tuan Saga, dan perintahkan transportasi pasukan untuk berlayar dengan kecepatan penuh tanpa membuang waktu sedikit pun, perintah Rigo dengan ekspresi tegas. Setelah berlayar selama 4 jam, Snow Fox yang ditumpangi Kanaikin akhirnya tiba di dekat Vatikan Star. Sesuai instruksi Vatikan Star, kapal menyesuaikan posisinya dan perlahan memasuki Vatikan Star. Klinik medis yang disiapkan untuk Kanaikin terletak di belahan utara bintang Vatikan. Ukurannya tidak terlalu besar, lebih tepatnya, klinik ini hanya memiliki bangunan kayu 5 lantai dan halaman. Klinik ini hampir tidak dapat menampung kapal pengangkut pasukan,
dan bahkan kapal perang berpola sihir yang sedikit lebih besar pun tidak dapat dihentikan. Namun, tak seorang pun berani menunjukkan sedikit pun rasa jijik terhadap tempat ini. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa selama Saga masih berdiri di sini, pada dasarnya ini adalah pusat medis terbaik di Federasi Kadu. Saat Snow Fox mendarat perlahan, Rigo berjalan keluar dan melihat He Fang, mengenakan kemeja hijau, berjalan perlahan ke arahnya, tampak seperti gadis klasik. Halo, Jenderal Rigo. Tuanku meminta Jenderal Kanaikin untuk menginap di sini semalam. Beliau akan datang besok untuk merawat luka Jenderal Kanaikin. He Fang membungkuk sedikit kepada Rigo dan berkata dengan sangat sopan. Namun, ketika Rigo mendengar ini, raut wajahnya yang tegas menjadi semakin serius. Mereka menempuh perjalanan semalaman hanya untuk tiba lebih awal, tetapi mereka tidak menyangka Saga akan menundanya seharian penuh. Bisakah Tuan Saga datang sekarang? Aku khawatir jika kita menunda terlalu lama, Kanaikin tidak akan mampu bertahan selama itu, Rigo memohon pelan. Saya turut berduka cita, guru juga berharap bisa datang sesegera mungkin, tetapi sejujurnya, guru saya sedang dalam kondisi mental yang buruk akhir-akhir ini. Seperti yang Anda ketahui, perawatan membutuhkan konsentrasi penuh dan cukup menguras energi. Namun, tenang saja, guru memberi saya pil Johnson, yang dijamin dapat membuat Jenderal Kanaikin bertahan hidup selama 10 hari. Sambil berkata demikian, He Fang mengulurkan tangan kecilnya, dan di telapak tangannya terdapat sebuah pil berwarna-warni. Menghadapi pemandangan itu, Rigo hanya bisa pasrah, lalu dengan hati-hati mengambil pil itu dan menyerahkannya kepada apoteker yang mendampingi tim. Dalam sekejap mata, hari sudah larut malam. Setelah seharian panen, 20.000 rumput peri akhirnya dipanen dan ditumpuk rapi di dalam truk kayu besar yang ditarik oleh makhluk roh. Bab 536 3 gerobak rumput peri. Ketiga kendaraan binatang roh ini dipinjam dari peternakan binatang roh dengan biaya Boshan sendiri. Biaya sewanya 10 poin prestasi per hari. Secara logika, memang sangat mahal, tapi sekarang, apa Xiao Hong masih membutuhkan poin prestasi sesedikit itu? Setelah mengantar Sang Lin dan yang lainnya serta sepakat untuk bertemu pukul 8 besok pagi, Xiao Hong kembali ke rumah kayu, mencuci mukanya beberapa kali dengan air bersih, lalu duduk kembali di meja kayu. Mulailah mengatur material dan menyelesaikan masalah, dan sebagian besar masalah ini sekarang berkaitan dengan teknologi naungan 6 arah. Melihat waktu, sudah hampir tengah malam lagi, jadi Xiao Hong secara naluriah mengambil pola sihir komunikasi dan mengirim permintaan panggilan ke Saga. Meskipun Xiao Hong merasa sangat bersalah setiap kali mengirim permintaan panggilan ke Saga, Xiao Hong menyadari bahwa bertanya juga bisa membuat ketagihan, dan saat ini, ia tak bisa menahannya. Saat ini, Saga telah tidur lebih awal, bersiap untuk besok, saat ia akan secara pribadi memberikan perawatan medis untuk Kanaikin. Hal ini mengharuskan Saga untuk menjaga kondisi mental yang benar-benar prima. Namun, tepat saat Saga tengah tenggelam dalam mimpi indahnya, pola sihir komunikasi di sampingnya bergetar lagi. Mendengar suara gemetar dari pola sihir komunikasi, Saga membuka matanya sedikit dan tiba-tiba merasakan sakit kepala, disertai mati rasa di kulit kepalanya dan dingin di sekujur tubuhnya. Dengan kekuatan pengendalian jiwa tingkat kelima, Saga berpikir tak ada yang bisa membuatnya takut. Namun, saat itu, ia benar-benar merasa salah dan benar-benar mengerti arti dunia ini begitu luas dan penuh keajaiban. Ia memutar kepalanya secara otomatis, dan nama Xiao Hong yang bagaikan ibel muncul kembali di mata Saga. Ia ingin mengabaikannya. Saga pernah mengalaminya sebelumnya, dan ia tahu bahwa pola sihir komunikasi akan terus bergetar seperti ini, tanpa henti, dan bahkan berlangsung selama 2 jam. Jika saya ingin menonaktifkan pola ajaib komunikasi, apa yang harus saya lakukan jika orang lain perlu menemukan saya dengan segera? Sungguh dosa. Saga tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara seperti itu, lalu meraih pola sihir komunikasi dan menjawabnya dengan gigi terkatup. Tuan Saga, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Suara khas Xiao Hong terdengar dari pola sihir komunikasi. Menurut aturan altar, kalian telah melewati masa adaptasi pendatang baru, jadi kalian harus mengikuti aturanku. Mulai sekarang, setiap kali kalian bertanya, kalian harus membayar poin prestasi. Katakanlah 1000 poin prestasi sekaligus, kata Saga dengan nada serius. Inilah trik pamungkas yang ia ciptakan. Agaknya, dengan batasan poin prestasi, Xiao Hong seharusnya bisa menahan perilakunya yang tak henti-hentinya. Lagi pula, poin prestasi tidak mudah didapatkan. Benarkah lalu? Juga, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan besok. Aku harus merawat orang yang sangat penting dan aku harus menghemat energiku. Karena itu, aku tidak akan menjawab pertanyaanmu hari ini. Kita bicara lagi nanti kalau kau sudah punya prestasi. Setelah mengatakan itu, Saga langsung memutuskan komunikasi. Benar saja, kali ini Xiao Hong tidak mengganggu Saga. Sebaliknya, Saga menatap pola sihir komunikasi itu, dan secercah rasa iba melintas di matanya.
Apa 1000 poin prestasi terlalu banyak, lupakan saja, yang terpenting adalah menyingkirkan orang itu sesegera mungkin. Saga bergumam pelan dan tertidur. Tak diragukan lagi, ia sudah lama tak merasakan tidur nyenyak. Di sisi lain, Xiao Hong tidak terlalu memperhatikan kata-kata Sakaya. Malahan, ia merasa lega. Tak dapat dipungkiri, Xiao Hong selalu merasa bersalah ketika bertanya kepada Sakaya sebelumnya. Lagi pula, Xiao Hong merasa sangat bersalah karena telah mengganggu orang lain. Tapi sekarang berbeda, harganya tertera dengan jelas, jadi ini transaksi normal. Xiao Hong tentu saja bisa sepenuhnya terbebas dari rasa bersalahnya. Mengesampingkan semua masalah untuk sementara waktu, Xiao Hong mulai membuat Yusa, solusi yang dapat meningkatkan daya dorong. Karena adanya langkah tambahan berupa pola sihir perasi energi, langkah pembuatan larutan pengontrol sutra juga sedikit rumit, dan banyak bahan yang terlibat. Baru pada pukul 3 tengah malam Xiao Hong mengeluarkan 2 tabung reaksi. Melihat larutan hijau fluorescens di dalam tabung reaksi, Xiao Hong tak kuasa menahan semburat kegembiraan di wajahnya. Setelah berhari-hari bekerja keras, akhirnya selesai juga. Selain itu, dengan penguasaan teknologi ini secara menyeluruh, Xiao Hong akan mampu melangkah lebih jauh dan mengembangkan obat yang mampu memperbaiki daya dorong. Karena hari sudah larut dan ia harus melakukan sesuatu besok, Xiao Hong tidak mencoba menggunakan Yusa untuk berlatih dan menyegelnya. Ia minum sebotol cairan hangat, lalu jatuh terduduk di tali dan tertidur lelap. Keesokan paginya, Xiao Hong bangun dan makan sesuatu. Kemudian ia melihat Wang Bo dan 3 murid luar telah tiba di depan rumah kayu Xiao Hong tepat waktu. Xiao Hong tidak berhenti, dan mengendarai mobil binatang roh bersama Wang Bo dan yang lainnya, langsung menuju ke markas Wanchao Garden, yang juga dekat dengan paviliun personalia. Direktur Wanchao Garden berteman baik dengan Zhao Kun dan mereka berdua adalah bawahan Qin Rubai. Namanya Feng Yongnian. Ia adalah pria parubaya berusia 50-an dan seorang pengemudi tingkat 5. Ia juga bercita-cita menjadi pengemudi hebat agar dapat mempertahankan kondisi puncaknya dan memungkinkannya untuk terus maju. Saat itu, Feng Yongnian sedang berada di kamarnya, menghadap cermin dan merapikan pakaiannya. Feng Yongnian mendengar bahwa Qin Rubai telah bergegas kembali ke altar dan berada di bintang Vatikan. Menurut Zhao Kun, ia datang khusus untuk Ganaikin dari negara bebas dan untuk menunjukkan persahabatannya dengan kereta biru Rigo. Meskipun diketahui bahwa negara bebas memiliki wilayah dan populasi yang kecil, akan lebih baik jika kita berteman dengannya. Yang lebih penting adalah Kekaisaran Futan sekarang sedang dalam kesulitan. Feng Yongnian tidak peduli dengan Kekaisaran Futan dan negara bebas Sangzi, dan ia tidak tertarik pada mereka. Namun bagi Feng Yongnian, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar untuk mengunjungi Qin Rubai dan mempererat hubungan mereka. Lagi pula, meskipun Qin Rubai telah lama tinggal di Kekaisaran Futan, ia masih memiliki kekuatan absolut di altar suci, terutama dengan Kekaisaran Futan sebagai pendukungnya. Saudara Feng, Xiao Hong sedang menuju ke arah kita dengan beberapa kereta binatang roh. Kabarnya mereka sedang mengantarkan barang. Tepat ketika Feng Yongnian sedang merapikan pakaiannya, seorang pria berusia 30-an tiba-tiba masuk dengan cepat, dengan lapisan tipis keringat di matanya. Pria muda ini juga seorang penanggung jawab Taman Wanchao, bernama Tianxin. Mendengar kata-kata Tianxin, ekspresi Feng Yongnian sedikit berubah. Xiao Hong tentu saja mendengarkan apa yang dikatakan Zhao Kun, dan ia juga tahu bahwa tugas yang diberikan Zhao Kun kepada Xiao Hong akan memakan waktu setidaknya 3 tahun untuk diselesaikan. Namun, rasanya baru 2 minggu berlalu. Pengiriman agak berlebihan, ya. Dari sudut pandang konvensional, diperkirakan bibit rumput peri pun tidak akan terkirim dalam waktu 2 minggu. Saudara Feng, apakah Anda di sana? Saudara Xiao datang untuk mengantarkan barang, silakan keluar dan periksa. Sebelum Feng Yongnian sempat menjawab, teriakan Boshan terdengar dari luar pintu. Suaranya terdengar tidak sopan. Ia dan Feng Yongnian adalah murid tetap Amiro. Mereka mengurus urusan masing-masing dan jarang bertemu. Mustahil untuk mengatakan siapa yang bisa mengendalikan siapa. Melihat melalui pintu kayu yang setengah terbuka, Feng Yongnian sudah bisa melihat bahwa Wang Bo dan beberapa muridnya, masing-masing memimpin seekor binatang roh yang menarik kereta kayu, memasuki halaman dan terus melihat sekeliling. Di salah satu kendaraan makhluk roh, ada seorang pria bertopi jerami, kemeja hijau, dan sedang menggigit sedotan. Meskipun pinggiran topi yang besar menghalangi pandangannya, Feng Yongnian masih bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah Xiao Hong. Menghadapi situasi ini, Feng Yongnian harus menerimanya baik secara emosional maupun logis. Memang benar Xiao Hong adalah orang luar, tetapi Boshan tidak. Juga tidak diketahui metode apa yang digunakan Xiao Hong untuk menaklukkan Boshan. Kau bisa menyerahkan rumput peri dalam 2 minggu? Apa kau bercanda? Feng Yongnian keluar dari kamarnya dan tiba di halaman yang luas. Ia melirik Boshan dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Xiao Hong. Xiao Hong tentu saja telah menyelidiki Feng Yongnian secara menyeluruh sebelumnya untuk mengetahui siapa dia. Menghadapi tatapan Feng Yongnian,
Xiao Hong tidak menghindar atau menanggapi. Ia hanya mengangkat tangannya yang agak kasar dan melambaikannya ke depan. Bo Shan tentu saja memahami gestur Xiao Hong. Tanpa ragu, ia membuka kotak kargo yang disegel dengan papan kayu. Dengan bantuan dua asisten eksternal, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu besar dari dalamnya, meletakkannya di depan Feng Yongnian, lalu membuka tutup kayunya. Begitu tutup kayunya dibuka, jika melihat ke dalam, tampaklah tanaman rumput peri yang tersusun rapi dengan akar seperti lobak putih, batang tebal dan daun tebal. Dibandingkan dengan rumput peri biasa yang kurus, rumput peri ini hanyalah rumput peri yang membesar dan sangat gemuk. Melihat pemandangan seperti itu, Feng Yongnian tiba-tiba tertegun dan pikirannya agak kosong, karena dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Ia agak lesu. Ia mengambil salah satu tanaman dan mengendusnya. Aromanya kuat tanpa jejak air. Ia merobek sehelai kecil daun rumput peri dan memasukkannya ke dalam mulut. Aroma obatnya harum. Terlepas dari penampilannya yang aneh, kualitasnya jelas yang terbaik. Bahkan jika Feng Yongnian ingin mencari kesalahannya, ia tak bisa. Lagi pula, tak ada orang bodoh. Ini hanya bagian-bagian yang harus diserahkan, dan kamu harus menghitung berapa poin pencapaiannya. Bo Shan melirik ekspresi terkejut Feng Yongnian, berbalik sedikit, dan langsung melepaskan semua papan kayu dari ketiga kereta binatang roh. Detik berikutnya, yang muncul di hadapan Feng Yongnian dan bahkan Tianxin adalah tiga kereta binatang roh besar berisi rumput peri. Kereta-kereta itu sama sekali tidak tampak seperti rumput peri yang berharga, melainkan seperti kubis. Ini Feng Yongnian langsung ketakutan saat melihat pemandangan seperti itu. Matanya menatap lurus ke depan. Ia tak percaya bagaimana Xiao Hong bisa menghasilkan begitu banyak ramuan peri hanya dalam waktu setengah bulan. Bahkan Tianxin, yang berdiri di sampingnya, sedikit linglung. Ekspresinya terkadang pucat, terkadang merah, dan mulutnya sedikit terbuka. Ia memperkirakan bahwa masing-masing dari tiga truk besar itu tingginya hampir 4 meter, yang seharusnya berbobot sekitar 40.000 kilogram. Jika 40.000 kilogram dikonversi menjadi poin prestasi, totalnya adalah 40.000 poin. Astaga, Tianxin tak kuasa menahan desahan dalam hatinya. 40.000 poin pencapaian mungkin dianggap biasa di bintang Amitabha, tetapi di bintang Vatikan, pasti akan masuk 10 besar. Lebih penting lagi, Xiao Hong sepertinya baru berada di sini selama setengah bulan. Bagaimana jadinya jika dia tinggal selama setahun? Diperkirakan saat itu total poin pencapaian seluruh bintang Vatikan tidak akan sebanyak yang dicapai Xiao Hong saja. Kakak Feng, tolong pesan sesuatu. Panas sekali, kau tidak akan membiarkan kami berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa, kan, lanjut Bo Shan, seolah-olah ia telah menjadi corong dan asisten Xiao Hong. Feng Yongnian tersadar dari keterkejutannya dengan raut wajah yang buruk, bahkan agak jelek. Ia tentu tahu bahwa Qin Ruwei dan Zhao Kun ingin menekan Xiao Hong, tetapi bagaimana mereka bisa menekannya sekarang? Ditambah lagi dengan kehadiran Bo Shan, seorang laki-laki yang cerdik, dan si tukang jagal Xiao Hong yang tetap diam dari awal sampai akhir, sekalipun Feng Yongnian ingin mempersulit Xiao Hong, ia harus berani melakukannya. Benar saja, Xiao Hong bukan lawannya saat ini, tetapi jika perkelahian benar-benar terjadi, siapa yang tahu di mana itu akan berakhir, dan pada saat itu, dia akan salah. Dalam keputusasaan, Feng Yongnian hanya bisa melirik Tianxin, memberi isyarat agar dia memeriksa. Tianxin tentu saja mengerti maksud Feng Yongnian, lalu dia mengajak beberapa murid dan pelayan bersamanya, dan mulai memeriksa sutra satu persatu di bawah pengawasan Bo Shan, mengukur kilogramnya dengan cermat, agar Xiao Hong tidak memanfaatkannya, bahkan dengan 1 poin prestasi pun. Adapun Xiao Hong, dia masih diam saja. Dia hanya duduk di depan mobil binatang roh, menunggu dengan tenang. Sementara Tianxin sedang memeriksa, Feng Yongnian sudah berjalan keluar halaman perlahan-lahan dan langsung menuju ruang personalia yang berjarak beberapa ratus meter. Dia sedang bersiap mencari Zhao Kun. Feng Yongnian juga tahu bahwa jika tidak terjadi apa-apa, Qin Ruwei seharusnya ada di sana juga. Seperti dugaan Feng Yongnian, Qin Ruwei sedang duduk di kursi utama aula personalia, mengenakan seragam panglima tertinggi Kekaisaran Futan. Pada saat ini, Zhao Kun penuh dengan sanjungan, mengelilingi Qin Ruwei, menyibukkan diri di sana-sini, terkadang menuangkan teh untuk Qin Ruwei, dan terkadang mengeluarkan kipas dan mengipasi Qin Ruwei sendiri. Kali ini, saudara senior Ten, sebagai panglima tertinggi Kekaisaran, Anda akan bertemu langsung dengan Rigo dari negara bebas sanksi. Saya yakin ini juga memberinya cukup muka untuk negara bebas sanksi. Kekaisaran Futan kita luas dan kaya akan sumber daya. Ini adalah negara yang unggul di alam semesta harimau. Saya rasa Rigo akan tersanjung dengan kunjungan Anda. Saya tidak menyangka saudara senior Ten benar-benar memiliki visi untuk memenangkan negara-negara Federasi Beiyao sebelumnya. Anda sedang bermain besar. Zhao Kun mengipasi dirinya sendiri dan berkata dengan raut wajah menyanjung. Qin Ruwei tetap tidak tergerak oleh sanjungan Zhao Kun. Wajahnya yang tenang memancarkan keagungan seorang komandan, dan tatapannya tajam.
Kudengar Xiao Hong masih di Vatikan Star. Bagaimana kabarnya sekarang? Qin Rubai tidak menatap Zhao Kun. Ia meniup pelan daun teh yang mengambang di cangkir dan menyesapnya. Jangan khawatir, aku sudah melemparkannya ke Taman Wan Chao No. 7. Direktur Taman Wan Chao juga salah satu dari kita. Lagi pula, aku meminta Xiao Hong untuk menanam rumput peri. Dia tidak akan bisa mencapai apapun dalam 3-5 tahun. Lagi pula, hidupnya tidak akan jauh lebih baik setelah 3-5 tahun. Setelah menyerahkan 500 kg rumput peri, berapa yang tersisa lagi pula, rumput itu sendiri sulit dirawat. Ia akan layu dan mati jika kau tidak hati-hati. Nanti, aku akan mencari alasan untuk menjebak Xiao Hong dan membuatnya kehilangan semua uangnya. Zhao Kun melanjutkan dengan senyum di wajahnya. Mendengar ini, secerca rasa lega akhirnya terpancar di wajah Qin Rubai, lalu ia bergumam dalam hati, Kau pikir kau bisa lolos dari penderitaan bintang ibel dengan datang ke altar suci lelucon sekali. Lagi pula, kau masih mendapatkannya dariku. Apa kau pikir semudah itu memanfaatkanku, Qin Rubai? Buk 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 buk. Hampir pada saat yang sama ketika Qin Rubai bergumam pada dirinya sendiri, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa tiba-tiba datang dari jauh. Detik berikutnya, Feng Yongnian terlihat berlari ke departemen personalia dengan keringat bercucuran di dahinya. Ketika melihat Qin Rubai, ia tak kuasa menahan diri untuk berlutut di hadapannya. Kakak senior Qin, sepertinya situasinya agak merepotkan, kata Feng Yongnian cepat. Betapa cerobohnya, bagaimana bisa kau begitu tidak sopan? Hati-hati, jangan sampai kakak senior Ten takut. Zhao Kun memarahi Feng Yongnian ketika melihat ekspresinya. Ada masalah? Ada apa kau begitu panik? Tanya Qin Rubai perlahan, tanpa ada rasa tidak puas di wajahnya. Kakak, Xiao Hong datang untuk mengantarkan barang, kata Feng Yongnian gugup. Pengiriman? Apa salahnya dengan pengiriman? Zhao Kun hanya mengucapkan setengah kalimat lainnya tercekat di tenggorokannya, matanya penuh kejutan. Secara logika, bagaimana mungkin ini terjadi? Rumput peri yang membutuhkan waktu 3 tahun untuk matang, dan hanya setengah bulan untuk dikirim ini agak berlebihan. Ini tidak mungkin. Xiao Hong mengirimkan barang hanya dalam waktu setengah bulan. Itu omong kosong, jawab Zhao Kun cepat. Adik Zhao, itu benar sekali. Feng Yongnian menyentuh keringat di kepalanya dan melanjutkan. Mungkinkah dia membelinya dari tempat lain? Xiao Hong telah menghasilkan banyak uang di Kabupaten Nanyuku, kata Qin Rubai dengan ekspresi agak muram. Ini tidak mungkin. 40.000 kilogram, saudara senior Qin. Belum lagi apakah Xiao Hong punya cukup dana? Diperkirakan bahkan jika kita mencari di seluruh kekaisaran Jiadu, kita tidak akan bisa mengumpulkan 40.000 kilogram rumput peri dalam waktu setengah bulan, jawab Feng Yongnian. Apa coba ulangi? Berapa banyak barang yang ingin diserahkan Xiao Hong? Qin Rubai membuka matanya sedikit dan berkata dengan ekspresi ngeri. 40.000 kilogram hanyalah perkiraan konservatif, bahkan mungkin lebih, kata Feng Yongnian jujur. Menatap Qin Rubai lagi, wajahnya yang awalnya tenang langsung memucat, dan matanya mulai berkilat dengan keseriusan dan ketidakpercayaan yang tak berujung. Jika apa yang dikatakan Feng Yongnian benar, tidak diragukan lagi bahwa Xiao Hong, yang telah ditekan di mata Qin Rubai, telah membalikkan keadaan tepat di bawah hidungnya. 40.000 kilogram rumput peri, itu berarti 40.000 poin prestasi. Tak diragukan lagi Xiao Hong akan muncul sekarang. Dengan 40.000 poin prestasi ini, Xiao Hong bisa mendapatkan pijakan di Bintang Vatikan dan bahkan mendapat tempat di sana. Dan itu pasti akan masuk ke dalam pandangan Amiro. Kali ini, Qin Rubai tak bisa lagi duduk diam. Ia segera berdiri dan memberi isyarat langsung kepada Feng Yongnian untuk memimpin jalan. Qin Rubai bergegas ke markas Taman Wan Chao. Yang menarik perhatiannya adalah rumput peri yang menutupi seluruh halaman. Setiap helainya sangat lebat. Lalu, ada Xiao Hong yang duduk santai di kereta binatang roh dengan sedotan di mulutnya. Meskipun topi jerami menutupi separuh wajah Xiao Hong, Qin Rubai akan mengenali Xiao Hong bahkan jika ia berubah menjadi abu. Setelah memeriksa produknya, Tianxin terpaksa menyuntikkan 40.000 poin prestasi ke dalam ornamen identitas Xiao Hong. Kemudian, Boshan dengan hati-hati meletakkannya di tangan Xiao Hong. Xiao Hong, dengan inderanya yang sangat tajam, secara alami menyadari kedatangan Qin Rubai. Ia mengulurkan jari dan mengangkat pinggiran topinya ke atas. Tatapan dinginnya tertuju pada Qin Rubai, dan tatapannya yang sebelumnya tenang tiba-tiba menjadi sangat tajam. Qin Rubai secara alami tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan memelototinya. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar jelas bisa merasakan atmosfer aneh tiba-tiba menyebar, bahkan membuat orang merasa tercekik. Feng Yongnian, Zhao Kun, bahkan Boshan dan Sanglin, semuanya langsung merasakan ada yang tidak beres. Aura damai yang sebelumnya terpancar dari Xiao Hong langsung tergantikan oleh aura dingin dan mematikan. Entah itu ilusi atau perasaan, Boshan, yang berdiri di sebelah Xiao Hong, bahkan merasakan dingin dan menggigil.
Mungkinkah ini wajah asli Xiao Hong? Boshan tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan pikiran itu dalam hatinya. Yang lebih mengejutkan Boshan adalah saat menghadapi Qin Rubai sang pengendali jiwa, Xiao Hong tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kelemahan. Kebuntuan ini berlangsung selama 2 menit sebelum Qin Rubai perlahan berjalan ke halaman dan dengan santai mengambil rumput peri. Ekspresi terkejut terpancar di wajahnya. Ia belum pernah melihat siapapun di dunia ini menumbuhkan rumput peri hingga seperti ini. Namun, keterkejutan itu hanya sesaat, dan sesaat kemudian ia menunjukkan sedikit cibiran orang ini mesum, dan apa yang ia tanam juga mesum. Orang macam apa yang menanam apa? Ramuan ajaib ini berkhasiat menyehatkan otak dan melambangkan kebijaksanaan. Orang pintar secara alami dapat menumbuhkan yang kuat. Hanya orang bodoh yang hanya melihat yang kecil dan rendahan. Xiao Hong akhirnya berbicara. Meskipun nadanya ringan, semua orang dapat menangkap makna tersirat dalam kata-katanya. Terjadi ejekan dan pengabaian yang mencolok, bahkan pelecehan verbal terhadap Qin Rubai. Menatap Qin Rubai lagi, raut wajahnya langsung berubah setelah mendengar ini. Memang Xiao Hong tidak suka banyak bicara di hari kerja, tetapi ketika dia membuka mulut, dia benar-benar galak dan bisa membuat orang terengah-engah. Namun, bagaimana mungkin Qin Rubai menunjukkan kelemahannya di hadapannya? Xiao Hong hanyalah seekor ikan loah yang belum basah kuyup. Meskipun licin, ia masih mudah terinjak sampai mati. Mengalihkan pandangannya ke Xiao Hong lagi, Qin Rubai perlahan mengulurkan tangannya, lalu melemparkan rumput peri yang ditanam Xiao Hong ke tanah, lalu menginjaknya dengan kakinya, meremukkan akarnya hingga berkeping-keping. Kemudian ia berbalik sedikit dan bersiap untuk pergi. Zhao Kun dan Feng Yongnian tentu saja mengikutinya dari belakang dengan penuh hormat, dengan raut wajah menyanjung masih terpancar di wajah mereka. Qin Rubai. Tepat saat Qin Rubai melangkah 2 langkah, Xiao Hong tiba-tiba mengeluarkan suara dingin. Aku ingat tendanganmu ini. Oh, memangnya kenapa kalau kau mengingatnya hanya kau? Qin Rubai bahkan tidak repot-repot menatap Xiao Hong. Ia menggerutu dengan nada meremehkan lalu pergi. Dan memang begitulah adanya. Siapa identitas Qin Rubai? Seorang ahli pengendali jiwa. Dan Xiao Hong seorang master pengendali level 4. Jika bukan karena ia berada di altar suci dan dilindungi Amiro, Qin Rubai pasti sudah mencabik-cabik Xiao Hong. Kalian berdua, dengarkan aku. Gunakan seluruh kekuatan kalian untuk menekan Xiao Hong. Setelah berjalan beberapa puluh meter, Qin Rubai berbisik kepada Zhao Kun dan Feng Yongnian, dengan tatapan dingin yang tak berujung. Tak diragukan lagi, serangkaian tindakan Xiao Hong membuat Qin Rubai semakin membenci Xiao Hong. Bab 538 Dilema Sakaya. Xiao Hong melirik punggung Qin Rubai yang semakin menjauh, dan wajahnya tidak terlihat terlalu galak. Ia meludahkan sedotan di mulutnya, menurunkan pinggiran topinya, dan melambaikan tangannya sedikit, memberi isyarat kepada Boshan dan yang lainnya untuk pergi. Boshan dan yang lainnya mengerti, lalu mereka menarik kereta binatang roh dan perlahan meninggalkan markas Taman Wancao. Dengan diterimanya 40.000 poin prestasi, Xiao Hong melonjak ke posisi ke-9 dalam daftar peringkat prestasi Vatikan Star. Di alun-alun inti Vatikan Star, daftar pencapaian raksasa selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Bisa dibilang, mereka yang berhasil masuk 10 besar pada dasarnya adalah murid-murid tetap Vatikan Star dan memiliki kekuatan besar. Misalnya Donglu, gubernur nomor 1 bintang Vatikan, dan Zhao Kun, yang berpegang teguh pada Qin Rubai, dan seterusnya. Dengan masuknya Xiao Hong ke dalam 10 besar, ia juga mulai menarik perhatian warga Vatikan. Di Vatikan, daftar pencapaian ini merupakan satu-satunya simbol status. Apa arti masuk 10 besar? Tentu saja, dan agak ironis bahwa Xiao Hong hanyalah murid luar, namun dengan statusnya sebagai murid luar, ia mengalahkan banyak murid biasa. Hal ini tentu saja merupakan semacam ironi terhadap murid biasa. Ini juga membuat daftar pencapaian, yang sebagian besar tidak berubah selama hampir 10 tahun, menjadi benar-benar kacau. Di masa lalu, mereka yang mampu menduduki 10 besar daftar prestasi pada dasarnya adalah orang-orang yang mendapat tempat di bintang Vatikan, tetapi sekarang, seorang murid asing Xiao Hong tiba-tiba muncul, yang pasti menarik perhatian semua pihak. Banyak orang bahkan mulai menganggap Xiao Hong sebagai duri dalam daging mereka. Sebagai murid biasa, siapa yang sanggup diinjak-injak oleh orang luar? Xiao Hong tidak terlalu peduli dengan perubahan dalam daftar pencapaian. Ia hanya duduk di dalam mobil binatang roh dan bergoyang sepanjang jalan menuju Taman Wancao No. 7. Sementara itu, di klinik medis Vatikan Star, Saga, setelah menembus celah spasial, perlahan tiba, duduk di atas kotak obat emas, tatapannya luar biasa tenang. Karena tidak banyak diganggu kemarin, kondisi kulit Saga telah pulih dengan cukup baik. Melangkah perlahan memasuki pusat medis, Rigo menghampirinya, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Saga, dan berkata dengan hormat namun sedikit cemas, "Salam, Tuan Saga. Saya harap Tuan Saga dapat melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Jenderal Kanaikin." Menghadapi kemunculan Rigo, Saga tetap tidak bereaksi terlalu kentara. Ia tidak cemas maupun acuh tak acuh.
Ia tampak tenang. Ia hanya mengulurkan tangannya sedikit, memberi isyarat kepada Rigo untuk berdiri, lalu dengan lembut mengangkat lengannya, memberi isyarat kepada Rigo untuk memimpin jalan. Ketika ia sampai di tempat tidur Kanakin, ia melihat Kanakin dalam selimut termal, penampilannya menyedihkan. Raut serius akhirnya muncul di wajah Saga yang tenang. Cederanya begitu parah sehingga jika bukan karena negara kebebasan Sangzi yang menggunakan sejumlah besar ramuan obat berharga untuk menjaga tanda-tanda vital Kanaikin semaksimal mungkin, Kanaikin pasti sudah lama meninggal. Hampir tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Yang membuat Saga merasa lebih serius adalah ketika Saga menggunakan pola sihir untuk mendeteksi kekuatan pendorong di tubuh Kanaikin, dia melihat bahwa area merah pada layar cahaya, yang mewakili kekuatan pendorong di tubuh, benar-benar hancur, seperti kaca setelah terkena pukulan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa merupakan suatu mukjizat ia dapat bertahan hidup hingga saat ini dengan tenaga penggeraknya yang hancur sedemikian rupa, belum lagi kerusakan pada tubuhnya. Tuan Saga, lihatlah luka-luka Jenderal Kanaikin. Rigo berdiri di samping Saga dan bertanya dengan hormat, hatinya dipenuhi kegelisahan. Untungnya, ini pasien. Kalau bukan karena hal lain, rasanya seperti sengaja mempersulit Sakaya. Kondisinya sudah parah, dan masih perlu diperbaiki. Jika saya mengerahkan segenap kemampuan saya, tidak akan ada masalah dalam menyelamatkan nyawa saya, tetapi kemungkinan pemulihannya hanya sekitar 20%. Sakaya tidak suka bersikap sombong dan tidak mau berbohong, jadi ia berbicara jujur. Mendengar ini, ekspresi Rigo agak tertekan, tetapi dia masih mengangguk sedikit, lalu berkata dengan lembut, kalau begitu, terserah Tuan Lao Saga. Setelah mengatakan itu, Rigo berhenti mengganggu mereka dan mundur dengan hati-hati. Meskipun ia adalah pelatih berbaju biru, ia tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat di depan Saga. Bahkan, meskipun ia tahu bahwa pemimpin negara bebas akan datang ke sini, ia tetap akan melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, hanya Saga dan He Fang yang tersisa di bangsal itu. Melihat Saga lagi, ia telah melepas jubah sutra emasnya dan menyerahkannya kepada He Fang. Ia mengaktifkan 5 pola obat, yang semuanya dilengkapi dengan teknologi pola latar belakang 8 arah, lalu membuka penutup transparan inkubator dengan sangat hati-hati. Demikian pula, tanpa perlindungan inkubator, monitor tanda-tanda vital di sebelah Kanaikin tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan, dan tanda-tanda vitalnya menurun dengan cepat. He Fang, yang berdiri di samping, memegang jubah Sakaya, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu betul bahwa ini adalah momen kritis dan setiap menit serta detiknya berkaitan dengan hidupnya. Adapun Saga, ekspresinya menjadi sangat serius saat ini. Ia membuka kelima jari tangan kanannya dan langsung menutupi tubuh Kanakin. Seluruh telapak tangannya langsung diselimuti lapisan cahaya biru muda. Ia mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Cahaya di tangan kanan Saga menjadi sangat menyilaukan. Bahkan pemandangan di sekitar tangan kanan Saga pun mulai terdistorsi. Pada saat yang sama, potongan-potongan energi seperti kepingan salju emas mulai jatuh ke tubuh Kanakin di telapak tangannya, dan kemudian menembus ke dalam tubuh Kanakin sedikit demi sedikit. Hanya beberapa detik berlalu, dan tanda-tanda vital Kanaikin langsung menjadi stabil, dan detak jantung, pernapasan, dan tekanan darahnya mulai berangsur-angsur kembali normal. Beberapa luka kecil di tubuh juga mulai sembuh. He Fang, yang berdiri di samping, melihat pemandangan ini. Ia merasa sedikit lega. Seperti dugaannya, itu adalah jurus Sang Master, dan memang luar biasa. He Fang berpikir begitu dalam hati dan menghela napas lega. Bagaimanapun, Saga telah bertindak, dan nyawa Kanaikin sepenuhnya terselamatkan. Sekarang tinggal menunggu seberapa baik ia bisa pulih. Hanya butuh sekitar 2 menit bagi tanda-tanda vital Kanaikin untuk kembali normal, yang menunjukkan betapa cerdiknya metode Saga. Kemudian Saga mengeluarkan luka-lukanya dan mulai mengobati 2 luka besar di tubuh Kanaikin, 1 di wajah dan 1 di pahanya. Luka yang paling parah adalah di lengan bawah yang hanya disambung dengan sepotong kulit. Tulang dapat pulih, otot dapat pulih dengan mudah, tetapi yang paling sulit disembuhkan adalah saraf yang patah, dan yang lebih serius lagi adalah cedera pengendalian kekuatan Kanaikin. Menstabilkan cedera Kanaikin adalah hal yang mudah bagi Saga. Tantangan sebenarnya terletak pada perbaikan saraf dan pengendalian kekuatan tubuh, 2 masalah medis utama. Tak dapat dipungkiri, terkait 2 hal ini, tak ada apoteker di Tiger Universe yang berani menepuk dada dan menjamin kesembuhan 100%. Umumnya, mereka yang mampu mencapai tingkat ke-6 atau lebih tinggi dianggap master. Jika cederanya hanya cedera ringan pada kemampuan kontrol, Saga dapat dengan mudah meningkatkan tingkat keberhasilan perbaikan hingga 70%. Namun, karena cederanya sudah dalam kondisi ini, analisis rasional menunjukkan bahwa peluang keberhasilan Saga kurang dari 40%. 1 jam kemudian, saat Saga telah sepenuhnya memperbaiki luka di tubuh Kanakin, ia memulai perbaikan terakhir dari perawatan ini, yaitu memperbaiki cedera pengendalian kekuatan yang sangat serius milik Kanakin.
Mengambil 3 pola obat emas dari kantong pola ajaib lagi, Saga mengaktifkannya sekali lagi, dan ekspresinya yang tenang juga menunjukkan sedikit ketajaman. Di saat yang sama, aura hijau samar terpancar dari sekeliling tubuh Saga. Tanpa banyak jeda, Saga berdiri di depan Kanakin lagi dan membuka kedua lengannya. Di saat yang sama, seberkas cahaya terang tiba-tiba menyelimuti tubuh Kanakin dan mulai bergetar hebat. Bahkan di seluruh ruangan, Anda dapat mendengar suara dengungan itu. Tak hanya itu, He Fang, yang berdiri di samping, juga bisa melihat dengan jelas bahwa saat Saga mengangkat tangannya, pemandangan di seluruh ruangan mulai terdistorsi. He Fang tahu betul bahwa Saga akan mengerahkan seluruh kekuatannya kali ini. Kekuatan pendorong yang kuat tidak diragukan lagi memaksa ruang berfluktuasi dengan hebat, dan pusaran energi biru muda telah terbentuk di atas tubuh Kanaikin, tampak seperti lubang cacing mini. Saat Saga mengerahkan seluruh tenaganya, sambil menatap layar cahaya di sampingnya, tenaga penggerak Kanakin yang terfragmentasi mulai sedikit bergoyang, seolah-olah sedang mencairkan cairan, menyatu sedikit demi sedikit. Meskipun lambat, efeknya masih terlihat jelas. Mendengar penemuan ini, raut wajah gembira tampak di wajah He Fang. Meskipun Kanaikin hanya seorang kenalan kebetulan bagi He Fang, jika Saga dapat menyembuhkan luka pengendali kekuatan tersebut, niscaya reputasi Saga akan meningkat pesat. Terlebih lagi, Rigo, yang menunggu di luar pintu, juga bisa merasakan gelombang kekuatan pendorong yang besar dan kuat di ruangan itu saat itu. Meskipun ada pintu di antara mereka, Rigo masih bisa merasakan tekanan yang kuat. Ini benar-benar berbeda dengan kedamaian yang ditunjukkan Sakaya sebelumnya. 2 jam berlalu dengan cepat. Menatap Saga saat itu, keringat telah membasahi wajahnya. Di layar tipis di sampingnya yang menunjukkan kondisi kekuatan pendorong Kanakin, terlihat jelas bahwa sebagian besar luka akibat kekuatan pendorong Kanakin telah sembuh total, kecuali 3 titik hitam seukuran kacang di bahu, perut, dan paha kanan, yang merupakan titik mati kekuatan pendorong. Situasi ini telah berlangsung selama setengah jam, dan belum ada kemajuan. Bahkan, pada titik kritis ini, situasi ini juga yang paling sulit. Bahkan He Fang, yang berdiri di sampingnya, mengepalkan tinjunya sedikit dan diam-diam bersorak untuk Sakaya dalam hati. Selama mereka bisa melewati langkah ini, Sakaya pasti akan menciptakan keajaiban. Namun, seringkali segala sesuatunya berjalan di luar kendali. Setelah beberapa saat, Saga menarik kembali tenaga pendorongnya dan melangkah mundur sedikit. 2 jam mobilisasi tenaga pendorong yang intens telah menguras tenaga pendorong Saga, bahkan kekuatan fisiknya, sehingga mustahil baginya untuk mencapai kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Demikian pula, Saga saat ini juga merasakan kesulitannya. Dengan kekuatan pendorong yang kuat, Saga mampu menangani sebagian besar cedera akibat kekuatan pendorong, tetapi untuk 3 titik mati kecil ini, jelas tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan pendorong yang kuat. Ingat dalam 1 detik, melihat gelombang kekuatan pendorong di ruangan itu menghilang, Rigo mengetuk pintu 2 kali dengan sangat hormat, lalu mendorong pintu hingga terbuka dengan hati-hati. Hal pertama yang menarik perhatian Rigo adalah Saga yang sedikit lelah dan keringat di wajahnya, yang tentu saja membuat Rigo merasa bersyukur. Tuan Saga, bagaimana kabar Jenderal Kanaikin? Tanya Rigo hati-hati saat tiba di sisi Saga. Perawatan pertama telah berakhir, sebagian besar tenaga penggeraknya telah pulih, tetapi sebagian kecil masih tersisa. Selain itu, kita perlu melihat apakah lengannya yang patah telah sadar kembali. Saga mengambil handuk yang diberikan He Fang, menyeka wajahnya, dan menjawab dengan lembut. Meskipun ia mengatakannya dengan enteng, Saga tahu betul betapa sulitnya memperbaikinya lebih lanjut. Ia harus menemukan cara lain agar punya kesempatan. Namun, cara ini tidak mudah ditemukan. Meskipun Rigo tidak ahli dalam profesi apoteker, bagaimanapun juga, dia adalah ahli mengemudi tingkat 5, dan secara alami memahami cedera yang disebabkan oleh kekuatan mengemudi dan cedera lainnya. Melihat 3 titik hitam di layar cahaya, Rigo tahu dalam hatinya bahwa ini adalah hal yang paling fatal. Dan tidak akan mudah untuk memulihkan lengannya. Namun, Rigo tidak mengatakan semua ini dengan lantang. Ia hanya bisa berharap Saga akan menemukan cara ajaib untuk menyembuhkan Kanaikin. Kanakin akan segera bangun. Kalian jaga dia baik-baik dulu. Aku akan memberinya perawatan kedua besok atau lusa. Berhasil atau tidaknya tergantung pada ini. Kalau tidak berhasil, aku tidak punya pilihan lain. Setelah Saga mengatakan ini, ia mengenakan jubahnya dan berjalan keluar bersama He Fang. Sungguh luar biasa seseorang yang hampir sekarat bisa disembuhkan sedemikian rupa di tangan Saga, tetapi Saga tidak puas dengan hal ini. Menyelamatkan nyawa dan menyembuhkannya sepenuhnya jelas merupakan 2 konsep yang berbeda. Saga tidak kembali ke Wujue Star, tetapi hanya tinggal di kamar biasa di lantai atas klinik medis. Ketika saya masuk ke kamar, saya mendapati interiornya hampir dibersihkan oleh He Fang. Ruangannya sangat sederhana, bersih, dan tanpa noda. Hanya ada tempat tidur kayu dan meja kayu di seluruh ruangan. Setelah menyantap hidangan sederhana, Saga perlahan duduk di meja kayu dan merenung.
Jari-jarinya terus mengetuk meja, mencoba mengingat kembali semua pengetahuan yang ada di benaknya. Pikiran ini bertahan selama beberapa jam hingga langit berangsur-angsur mulai gelap. Tiba-tiba, tepat saat Saga tengah berpikir keras, layar cahaya kecil tiba-tiba muncul di atas ornamen identitas di sampingnya, dengan jelas memperlihatkan Anda memiliki 1000 poin pencapaian yang dikreditkan ke akun Anda. Melihat ini, Saga sedikit terkejut, 1000 poin pencapaian sepertinya aku tidak melakukan apa-apa, jadi bagaimana mungkin ada 1000 poin pencapaian tambahan tanpa alasan mungkinkah seseorang telah mentransfernya secara tidak sengaja. Tepat ketika Saga tertegun, misteri itu terpecahkan sepenuhnya di detik berikutnya. Pola sihir komunikasi Saga bergetar lagi, dan orang yang meminta panggilan itu adalah Xiao Hong. Setelah melihat dua kata Xiao Hong, Saga yang sudah sakit kepala parah hampir pingsan di tempat. Namun, meskipun begitu, Saga tetap menjawab panggilan itu dengan ekspresi tak berdaya. Tuan Saga, aku telah mentransfer 1000 poin pencapaian kepadamu. Sekarang aku punya beberapa pertanyaan. Suara Xiao Hong terdengar lagi dari pola sihir komunikasi, membuat Saga pusing sekaligus tak berdaya. Namun saat ini Saga sudah teringat perjanjian sebelumnya, 1000 poin prestasi untuk satu pertanyaan. Kau baru saja tiba di Vatikan Star. Pasti kau butuh banyak usaha untuk mengumpulkan 1000 poin prestasi. Aku sarankan kau menggunakannya dengan bijak. Saga mengatakannya dengan niat baik. Tentu saja, ia juga mengisyaratkan Xiao Hong untuk lebih menahan diri. Tidak apa-apa, aku punya puluhan ribu poin pencapaian, cukup untuk membuatku terus bertanya-tanya. Xiao Hong sama sekali tidak mengerti maksud Saga. Kalaupun mengerti, dia akan berpura-pura bingung, lalu langsung masuk ke bagian pertanyaan yang mengerikan itu. 6 jam kemudian, tengah malam pun tiba. Di sisi lain, Xiao Hong masih belum mau menyerah. Setelah mengajukan lebih dari 100 pertanyaan tentang teknologi bayangan 6 arah, Xiao Hong mulai bertanya tentang Yudu. Dulu, ketika sudah sampai pada titik ini, Xiao Hong biasanya akan menyerah karena malu, dan bahkan jika masih ada masalah, ia akan menahan diri. Namun hari ini berbeda. Xiao Hong menghabiskan uang, dan inilah jasa yang pantas ia dapatkan. Terlebih lagi, 1000 poin prestasi bukanlah jumlah yang sedikit. Xiao Hong tentu saja harus meminta cukup banyak untuk mendapatkan imbalan, seperti halnya makan di prasmanan. Jika ia tidak meminta sampai akhir waktu, Xiao Hong akan merasa rugi, bagaimanapun ia menghitungnya. Saat ini, Saga sedang bersandar di meja kayu, keputusasaan sudah terpancar di matanya. Saga tentu saja bisa merasakan pikiran-pikiran borjuis kecil di hati Xiao Hong. 1000 poin pencapaian hanyalah gerimis bagi Saga. Sebelumnya, ia hanya ingin menahan Xiao Hong, tetapi ia tidak menyangka ini akan seperti mengikat dirinya sendiri. Pertanyaan 217 tentang cairan pelembab. Saya ingin tahu efek campuran rumput anhe dan darah buaya. Saya sudah mencoba mencampurnya sebelumnya, tetapi saya tidak berani mencobanya dengan mudah. Xiao Hong melanjutkan. Mencampur kedua larutan dapat meningkatkan fluiditas gaya dorong. Saat itu, Saga telah sepenuhnya berubah menjadi mesin penjawab. Ia menjawab pertanyaan hampir sepenuhnya berdasarkan insting, dan energinya telah terkuras habis. Namun, tepat saat Saga mengucapkannya dengan santai, tatapannya yang semula teralih tiba-tiba bertemu. Ia seperti membayangkan sesuatu, lalu bertanya, kenapa kau bertanya begitu? Saya sedang memperbaiki cairan pelumas untuk melihat apakah bisa memperbaiki daya dorongnya. Xiao Hong menjawab perlahan. Xiao Hong tidak menyembunyikan hal ini. Dengan kata lain, mustahil untuk menyembunyikannya. Jadi, sudah sejauh mana kemajuan penelitianmu? Saga terus bertanya, dan otaknya yang tadinya kacau tiba-tiba menjadi aktif. Kurasa hampir sampai, tapi aku tidak tahu apakah itu efektif. Xiao Hong melanjutkan, pertanyaan 218 tentang. Tunggu sebentar, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda punya cara lain untuk memulihkan tenaga Anda? Saga melanjutkan. Ada beberapa, tapi hanya bisa memperbaiki kerusakan kecil pada tenaga penggeraknya, lapor Xiao Hong jujur. Saya punya pasien di sini. Mau coba keahlianmu? Saga berinisiatif mengundang. Ya, aku sangat sibuk. Dengar, aku harus. 10.000 poin prestasi sebagai hadiah. Sebelum Xiao Hong sempat menyelesaikan kata-katanya, Saga memotongnya dan berbicara. Baiklah, jawab Xiao Hong. Baiklah, kau boleh datang sekarang. Kalau ada pertanyaan, kau bisa bertanya langsung padaku, lanjut Saga. Soal meminta bantuan Xiao Hong, Saga juga mengambil pendekatan yang tidak biasa. Meskipun fondasi Xiao Hong belum kokoh, Saga sudah melihat bahwa Xiao Hong cerdas dan mungkin punya beberapa ide cemerlang yang akan menghasilkan keajaiban. Oke, di mana kamu sekarang? Aku akan datang mencarimu, tanya Xiao Hong lembut. Beritahu aku koordinatmu saat ini, tanya Saga lembut. Taman Wancao nomor 7, koordinatnya kira-kira 89.110, jawab Xiao Hong jujur. Mencicit, saat Xiao Hong melaporkan koordinatnya,
ia melihat ke sampingnya dan melihat garis emas perlahan terbentuk. Xiao Hong tentu tahu apa itu, sebuah celah ruang yang bisa dibuka oleh seseorang yang mengendalikan jiwa dalam jarak terbatas. Ia juga tahu bahwa akan mudah untuk menghentikannya. Ia bisa menggunakan pola pertempuran untuk membombardirnya, atau mengirimkan gelombang pengendali interferensi. Sesaat kemudian, celah ruang terbentuk di depan Xiao Hong. Kemarilah. Suara Saga terdengar lagi dari pola sihir komunikasi Xiao Hong. Xiao Hong berhenti sebentar, lalu mengambil barang-barang di sekitarnya dan langsung menuju celah ruang yang dibuka oleh Saga. Detik berikutnya, Xiao Hong mendapati dirinya berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Di depannya, Sakaya, memegang cangkir teh dengan ekspresi tenang. Tuan Saga, melihat Saga, Xiao Hong, yang sedang memegang buku catatan, mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan berkata, membuat orang-orang merasa seperti seorang murid melihat gurunya. Saga melirik Xiao Hong sekilas. Sekilas, ia tampak biasa saja. Ia mengenakan kacamata berbingkai untuk melindungi matanya, topi jerami kecil di pinggangnya, dan ransel di punggungnya. Apakah buku catatan ini digunakan untuk mencatat masalah? Saga akhirnya mengalihkan pandangannya ke buku catatan yang dipegang Xiao Hong dan bertanya dengan lembut. Yah, itu hanya rekor hari ini, jawab Xiao Hong jujur. Apakah boleh kalau aku melihatnya? Tanya Saga. Tentu saja, Xiao Hong menjawab dengan sangat cepat, lalu menyerahkan buku catatan itu. Sebagian besar isinya adalah pertanyaan yang ingin diajukan kepada Sakaya, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. Mengambil buku catatan itu, Saga membolak-balik 2 halaman secara acak, matanya berkilat aneh. Setiap halaman penuh dengan kata-kata dan simbol, yang pada dasarnya mencatat pertanyaan dan poin-poin penting jawabannya secara detail. Saga tak kuasa menahan emosi. Ia tersiksa setengah mati oleh pertanyaan-pertanyaan Xiao Hong. Di sisi lain, Xiao Hong menyusun dan mencatat pertanyaan-pertanyaan itu, lalu merenungkannya kembali. Kerja keras dan keringat yang ia curahkan jauh lebih besar daripada Saga. Hal ini mengingatkan Saga akan perkataan Amiro, jenius tidaklah menakutkan, yang menakutkan adalah jenius yang sangat pekerja keras. Ada berapa pertanyaan lagi yang ingin kau tanyakan? Saga mengembalikan catatan itu kepada Xiao Hong dan bertanya dengan lembut. Katamu hari ini, jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa lusin. Xiao Hong menjawab, lalu terlepas dari apakah Saga setuju atau tidak, ia menggeser kursi dan duduk diagonal di hadapan Saga, lalu melanjutkan bertanya dan mulai merekam. Ini pertama kalinya Saga sedekat ini dengan Xiao Hong, dan juga pertama kalinya ia menyaksikan ketekunan Xiao Hong yang agak tidak biasa. Saga juga terkejut mendapati Xiao Hong tampak sedang membedah yudu miliknya dan merekonstruksi teknologi baru. Hal ini membuat Saga harus memandang Xiao Hong secara berbeda. Bab 540 Ujian Kecil Keterampilan. Baru pada pukul 2 tengah malam Xiao Hong akhirnya melepaskan Sakaya. Saga tampak agak lelah dan jatuh di ranjang kayu, tertidur. Di sisi lain, Xiao Hong masih berbaring di meja kayu, memandangi halaman kertas yang ditinggalkan Saga. Yang tercatat di atas adalah cedera Kanaikin saat ini. Satu lengannya patah dan kondisinya saat ini belum diketahui. Tenaga penggerak dalam tubuhnya belum sepenuhnya pulih dan ia memiliki 3 titik kematian. Xiao Hong hanya melihat luka-luka Kanaikin selama beberapa menit, lalu mengesampingkannya dan terus mempelajari barang-barangnya sendiri. Setelah 8 jam menanyai Saga, Xiao Hong sudah punya ide untuk menyiapkan cairan hangat jenis baru. Efek nutrisi dari cairan hangat jenis baru ini pada tenaga pendorong akan sangat berkurang. Sebaliknya, cairan hangat ini akan memobilisasi aktivitas tenaga pendorong dan memperbaiki tenaga pendorong tersebut. Penelitian semacam ini berlangsung selama 2 jam. Xiao Hong Cai dengan santai menemukan seutas tali, mengikat kedua ujungnya, lalu berbaring di tali itu sambil memeluk ranselnya, dan tertidur. Dalam sekejap mata, sudah pukul 8 pagi. Sakaya membuka matanya sedikit dan sekilas melihat Xiao Hong terbaring di tali dan tertidur lelap. Sekilas keterkejutan melintas di matanya. Saga secara alami dapat melihat bahwa pendekatan Xiao Hong adalah melatih kemampuan keseimbangan bawah sadar tubuhnya. Pada dasarnya, kesan pertama Saga adalah Xiao Hong tampak berlatih keras sepanjang waktu. Namun, Saga tidak terlalu memperdulikannya. Ia perlahan berdiri, mengulurkan jari-jarinya, dan dengan lembut menusuk Xiao Hong 2 kali. Hampir pada saat jari Saga baru saja menyentuh tubuh Xiao Hong membuka matanya dengan bunyi Swiss, lalu berbalik, berjongkok sedikit, dan berdiri di atas tali, dengan kewaspadaan bersinar di matanya. Saga sama sekali tidak peduli dengan reaksi Xiao Hong yang terlalu sensitif. Ia hanya berkata pelan, ayo kita mulai. Setelah mengatakan ini, Sakaya berjalan menuju pintu. Xiao Hong tersadar, melihat sekeliling, lalu melompat turun dari tali. Ia mengenakan ransel dan topi jerami kecil, lalu mengikuti Saga keluar. Ketika Xiao Hong tiba di lantai tempat Kanaikin berada, dia melihat Rigo dan apoteker berjalan mondar-mandir di koridor, dengan sedikit kecemasan masih di wajah mereka. Meski nyawa Kanaikin tidak lagi terancam,
bukan berarti Kanakin baik-baik saja. Tentu saja, meskipun mereka khawatir, baik Rigo maupun apoteker yang mendampingi tim tidak berani masuk ke bangsal dengan mudah tanpa perintah Saga. Melihat Saga berjalan perlahan ke arahnya bersama seorang pria bertopi jerami, Rigo membawa apoteker itu bersamanya dan datang dengan hormat kepada Saga. Tuan Saga, aku tidak menyangka kau datang sepagi ini, kata Rigo hormat, lalu menatap Xiao Hong dengan sedikit terkejut siapa ini. Dia seorang pertapa di bintang Vatikan dengan keterampilan medis yang luar biasa. Saya mengundangnya secara khusus untuk melihat apakah kita bisa menggunakan metode pengobatan baru untuk membantu pemulihan Kanaikin. Saga berhenti sejenak dan berbicara. Sebenarnya, ketika Saga mengatakan ini, ia tidak memuji Xiao Hong dengan tulus. Lagi pula, Xiao Hong bukanlah orang luar. Belum diketahui seberapa hebat kemampuan medisnya. Ia saat ini masih dalam tahap belajar. Jika Xiao Hong benar-benar merawat Kanaikin nanti, apa yang akan dipikirkan Narigo dia membiarkan orang luar muda merawat Jenderal Kanaikin? Apakah dia menggunakan Kanaikin sebagai kelinci percobaan? Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan yang terang-terangan terhadap negara pengetahuan yang bebas. Aku tidak menyangka ada orang seperti itu di Vatikan Star. Senang bertemu denganmu. Rigo memasang wajah hormat dan membungkuk kepada Xiao Hong. Di sisi lain, Xiao Hong tidak menunjukkan banyak ekspresi, hanya mengangguk kecil. Ia datang ke sini hari ini bukan karena kebaikan, melainkan semata-mata demi 10.000 poin pencapaian. Tanpa banyak basa-basi, Xiao Hong perlahan mengikuti Saga ke bangsal. Saat itu, Kanaikin sudah bangun, tetapi tampak sangat lemah. He Fang sedang memegang semangkuk bubur dan menyuapi Kanaikin, tampak seperti perawat kecil pada umumnya. Aku melirik Kanaikin sekilas. Dia tampak cukup cantik, tapi ada bekas luka yang dalam di wajahnya yang benar-benar merusak kecantikannya. Namun, Xiao Hong tidak terlalu mempedulikannya. Ia melepas topi jeraminya dan mengenakannya di pinggang. Kemudian, ia menghampiri Kanaikin dan mengeluarkan jarum perak dari ranselnya. Ia dengan santai menusuk lengan bawah Kanaikin 2 kali dan bertanya, apakah kau merasakan sesuatu? Menatap Kanaikin lagi, dia menggelengkan kepalanya dengan sangat lemah, sedikit keputusasaan terlihat di wajahnya yang lemah. Xiao Hong mengabaikan tatapan Kanaikin. Ia sudah terlalu sering melihat tatapan seperti itu. Tuan Saga, saraf pasien belum pulih sepenuhnya. Saya akan memperbaiki sarafnya dulu. Xiao Hong menatap Saga dan bertanya. Kau yakin? Tanya Saga balik. Tak bisa dipungkiri, nada bicara Xiao Hong yang santai membuat Saga sedikit terkejut. Bukan hanya Saga, bahkan Rigo pun sedikit bingung. Dari nada bicara Xiao Hong, Rigo merasa bahwa perbaikan saraf yang dilakukan Xiao Hong terdengar seperti mengobati flu ringan. Jika ia benar-benar bisa menyembuhkan cedera saraf 100%, ia pasti akan disebut apoteker super. Faktanya, bahkan Sakaya sendiri berhati-hati terhadap cedera saraf. Aku sudah mengobati ribuan orang, jawab Xiao Hong perlahan, lalu meletakkan ranselnya di meja kecil, memberi isyarat agar He Fang minggir. Xiao Hong kemudian mengeluarkan kotak kayu berulir emas dari kantong pola ajaib, lalu memasukkan 12 jarum pola ajaib ke dalam disinfektan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan obat Jingyuan yang tidak terpakai dari ranselnya dan membuka tutupnya. Melihat Xiao Hong mengeluarkan jarum pola ajaib, Saga, yang berdiri di samping dan mengamati dengan saksama, tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengubah ekspresinya. Aku puntur. Tampaknya tidak sepenuhnya benar, karena Sakaya melihat pola-pola halus di atasnya. Apa sih yang mau dilakukan orang ini? Keterampilan medis macam apa ini? Saga sedikit terkejut. Rigo, yang berdiri di samping, tentu saja tidak tahu dari mana Xiao Hong berasal. Menurutnya, orang yang dibawa Saga pasti benar, terutama ketika Xiao Hong menunjukkan jarum pola ajaib, matanya penuh kejutan. Seperti yang diharapkan dari seorang guru pertapa yang tinggal di pegunungan rahasia, keterampilan medisnya sungguh istimewa, bisik Rigo kepada apoteker yang mendampingi tim. Apoteker yang mendampingi tim juga terkesan dengan keahlian medis Xiao Hong yang unik. Ia mengamati setiap gerakan Xiao Hong tanpa henti, wajahnya dipenuhi rasa terkejut yang tak terhingga. Tidak diragukan lagi bahwa teknologi perbaikan saraf jarum pola ajaib yang diciptakan oleh Xiao Hong melalui akupuntur sangatlah baru bagi siapapun. Semua orang tidak percaya bahwa Xiao Hong benar-benar dapat memperbaiki saraf 100% dengan cara ini. Bahkan Kanakin, yang terbaring di tempat tidur dan sangat lemah, memiliki sedikit kejutan di matanya yang sedikit putus asa. Di sisi lain, Xiao Hong tidak memperhatikan siapapun saat ini. Ia mengeluarkan jarum pola ajaib dari disinfektan, mencelupkannya ke dalam obat Jingyuan, dan menusukkannya langsung ke lengan bawah Kanaikin. Lalu ia menusukkan jarum kedua, ketiga. Tak lama kemudian, ke-12 jarum pola ajaib itu ditusukkan ke lengan bawah Kanaikin secara teratur, membentuk susunan dan kombinasi yang aneh. Kemudian Xiao Hong tampak sangat santai. Ia membuka kelima jarinya dan menutupi 12 jarum pola ajaib. Kemudian ia mengerahkan kekuatan pendorong di dalam tubuhnya.
Dalam sekejap, telapak tangan Xiao Hong mulai bersinar dengan cahaya ungu, dan 12 jarum pola ajaib mulai bergetar pada frekuensi tinggi, membentuk cahaya listrik yang kuat dan terhubung satu sama lain. Mungkin hanya beberapa menit berlalu, disertai suara dengungan lebah, memandangi tangan Jiate yang putih dan ramping, dia tak dapat menahan diri untuk menjilatnya 2 kali. Saat tindakan ini dilakukan, Saga, yang telah mengamati Xiao Hong dengan saksama, tak kuasa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Ya, ia memang berpikir sebelumnya bahwa Xiao Hong mungkin bisa memperbaikinya dengan beberapa metode tradisional, tetapi ia tak pernah menyangka akan semudah ini. Rigo dan apoteker di samping membuka mulut mereka sedikit dan saling memandang, mata mereka penuh dengan kejutan. Dia memang pantas menjadi seorang pertapa dan pertapa agung, dan gerakannya memang luar biasa. Mengenai penyembuhan cedera saraf, prosesnya seringkali panjang, tetapi sekarang, mereka tidak pernah menyangka bahwa bagi Xiao Hong, efeknya akan langsung terasa. Rigo dan apoteker yang mendampingi tim tak kuasa menahan diri untuk kembali menatap Saga, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih yang tak terhingga. Awalnya, mereka hanya bertemu Saga secara kebetulan, tetapi mereka tidak menyangka Saga akan bersusah payah mengundang guru seperti itu. Hal ini membutuhkan bantuan besar dari Saga. Melihat Kanakin saat ini, dia hanya merasakan nyeri kesemutan di lengannya, seperti tertusuk jarum, tetapi Kanakin sudah benar-benar merasakan bahwa lengan yang tidak sadarkan diri itu tampaknya menjadi miliknya lagi. Kanaikin tidak dapat menahan diri untuk menatap Xiao Hong dengan pandangan penuh rasa terima kasih dan kekaguman. Sebaliknya, Xiao Hong masih sangat tenang. Awalnya, ketika melihat ekspresi seperti Kanaikin, Xiao Hong akan merasa sedikit puas, tetapi setelah melihatnya hampir 1000 kali, ia secara naluriah menjadi mati rasa. 10 menit kemudian, ekspresi Xiao Hong menjadi tenang. Ia segera mencabut jarum pola ajaib dari lengan Kanaikin satu persatu, lalu mengambil jarum perak dan menusukkannya langsung ke punggung tangan Kanaikin. Ah! Kanaikin tak kuasa menahan jeritan kesakitan, lalu secara naluriah menarik lengannya. Selesai, Xiao Hong menatap wajah Kanaikin yang sedikit kesakitan dan berkata dengan nada santai, lalu dengan hati-hati memasukkan jarum pola ajaib satu persatu ke dalam kotak kayu emas. Melihat Rigo dan apoteker yang mendampingi tim, ekspresi mereka sedikit berlebihan, mata mereka terbelalak lebar, dan mulut mereka sedikit menganga. Terutama ketika mereka melihat ekspresi Xiao Hong yang acuh tak acuh, tidak ada sedikit pun usaha atau fluktuasi, seolah-olah mengobati cedera saraf itu mudah. Sungguh tak terpahami. Altar ini benar-benar seperti yang dikabarkan dunia luar, penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang meringkuk. Apoteker yang mendampingi tim tak kuasa menahan desahan dalam hati. Sebagai seorang apoteker, ia tentu paham betapa sulitnya bagi apoteker biasa untuk menangani cedera saraf. 310.